Mungkin Anda bisa, mungkin Mbak bisa memperkenalkan dirinya sebelumnya. Oke, nama saya Andi Dwi Anggilinda. Saya kelahiran Makassar 14 Mei 1990. Saya udah bekerja di UNM itu 9 tahun sebagai UNM, dan saya pernah bekerja di BPSDM di Kota Provinsi. Saya sudah berkeluarga, dan saya itu anak kedua dari 3 bersaudara, dan saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir. Iya, betul sih. Baik, jadi wawancara ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 40 menit, dan tujuan saya wawancara ini adalah untuk memahami sejauh mana kualifikasi Anda untuk apakah itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan kami untuk posisi HR ini. Saya harap Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas dan terbuka, serta menceritakan pengalaman atau situasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan utama, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan. Saya itu dari sekolah SD nih, atau mulai dari SMA. S1 saya? Oh, dari SMA aja. Saya SMA itu lulusan SMA 11 Makassar, angkatan 2005, lulus dengan perankingan di psikologi di angkatan 2008. Saya masuk di psikologi dan selesai di psikologi itu tahun 2012. Latarnya itu mungkin. Apakah selama kuliah apakah Anda pernah mengikuti organisasi atau kepanitiaan? Pernah, seangkatan waktu saya mahasiswa baru, saya itu masuk di Forum Studi Islam di Fakultas Psikologi UNM. Setelah itu 1 periode berlangsung, dan saya ditawari untuk memegang ketua divisi kewirausahaan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi. Dan tadi kita sempat bahas sebelum ke UNM kerja di mana? Saya kerja di BPSDM di Klat Provinsi. Kalau boleh tahu apa posisi tadi? Saya sebagai staf program untuk meramu semua RKKL, kegiatan belanja dan pendapatan daerah di BPSDM di Klat Provinsi. Pernah jadi pernah di posisi HR yang kayak seleksi? HR itu saya pernah, bukan kerja sih sebenarnya, namanya freelance saya, sambilan saya kan gini, kita kan dulu masih muda kan ya, belum punya tanggung jawab, jadi kita mau mencoba semua pekerjaan kan. Ada yang tawari, bisa nggak kamu magang di sini untuk merekrut, ya kan? Saya pernah merekrut di Manulife, saya pernah juga merekrut di Sekolah Dian Harapan, dan banyak lagi sih dia. Cuman kita sifatnya untuk praktek aja, magang aja gitu. Mungkin Mbak bisa ceritakan situasi di mana harus memilih atau menyeleksi suatu karyawan. Kalau itu sih gini ya, pertama itu kita jelas lihat kualifikasinya dulu, lihat CV-nya dulu. Terus pada saat itu perusahaan kita butuh tidak yang seperti ini. Nah, kita kelompokkan lah. Sudah dikelompokkan itu, lalu kita manggil nih, seperti proses seperti ini kan, wawancara yang kita butuhkan, jawaban yang kita butuhkan, yang cocok dengan kualifikasi perusahaan kita pilih lagi. Ini loh cocok dengan ini masuknya, ini juga loh masuk dengan kualifikasi yang seperti ini. Nah, setelah itu ada hasil
hasil dari semuanya kita laporkan ke bawah pemimpin perusahaan, lalu pemimpin perusahaan lah yang menentukan siapa yang berhak seperti ini, masuk ini dan seperti ini. Mungkin saat kita menyeleksi apa kriteria utama yang biasa Anda gunakan proses seleksi? Kriteria utama itu kalau dilihat yang pertama ya, lulusan, dia lulusan apa. Terus kedua, umur. Nah, umur itu juga lumayan mempengaruhi. Terus kecakapan berbicara, interaksi ke orang lain. Nah, itu bagaimana beradaptasi di tempat yang lain. Dia mampu tidak beradaptasi cepat dengan perubahan yang ada di perusahaan. Nah, itu sih lebih dilihat lebih dia menonjol di mana. Apakah Mbak pernah mengalami kesulitan dalam menentukan pilihannya? Pernah sih, waktu itu di mana ya? Yang ini di Manulife. Kandidatnya itu ada dua atau tiga, dan masing ada dua kandidat ini yang sama-sama menonjol. Cuman satu ada backingan, satu yang nggak ada. Nah, itu yang bikin kita biasa di proses perekrutan itu kita mau ikuti atasan atau memang yang sesuai dengan hasil seleksi kan. Tapi tetap juga kami menyarankan kalau ini loh yang bagus, ini loh yang sesuai hasilnya, seperti itu. Tidak tidak memungkiri juga kalau jangan disingkirkan si yang backingan ini, tapi setidaknya kita menyarankan kalau ini hasilnya ini dan ini sebaiknya yang diterima sih. Dan mungkin ada satu orang yang kita pilih, dan bagaimana caranya kita memastikan bahwa orang yang kita pilih ini dapat diterima oleh semua orang di sekitar. Memastikan ini udah masuk di perusahaan, tapi dia bisa beradaptasi atau enggak, gitu maksudnya ya. Ini mungkin kita sebagai HRD mungkin ya ini ya. Sebagai HRD itu kita bisa lihat perkembangan si karyawan baru ini per 3 bulan. Bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia menghadapi masalah yang ada di sekitarnya. Terus kita bisa evaluasi lagi, entah itu kita tanya langsung si orangnya gimana keadaannya di perusahaan, bisa beradaptasi enggak, atau bisa juga kita lihat dengan hasil kinerjanya. Nah, hasil kinerja kan sangat-sangat nyata tuh, tertulis dia bisa mengerjakan tugas enggak sesuai dengan target, dia bisa menyelesaikan masalah enggak yang ada di perusahaan. Nah, itu sih antara kita bisa wawancara langsung dia, gimana observasinya untuk 3 bulan setelah penerimaan, atau kita bisa lihat hasilnya di mana dia bekerja, bagaimana hasilnya kerjanya, dan bagaimana dia menyelesaikan masalah di sekitar lingkungannya. Saat kita jadi posisi HR, apa saja tugas-tugas yang Anda lakukan saat itu? Tugas-tugas ya seperti pada umumnya di HR, kita merekrut, kita publikasi dulu nih, kita butuh orang segini banyaknya dengan kualifikasi yang seperti ini. Sudah itu kita lihat respon dari luar, berapa orang yang ingin mendaftar atau berapa orang yang memenuhi kuota seperti ini. Lalu kita adakan ujian, tes, rangkaian tes yang sampai wawancara seperti ini. Lalu kita rangkum hasilnya, kita panggillah beberapa yang mengikuti yang memenuhi kualifikasi, terus kita laporkan, dan pimpinan yang mengatakan kalau inilah yang bisa, sok kita jalan, kita ambil hasil, kita ambil yang paling tinggi, dan paling terakhir ya wawancara dengan pimpinan. Saat di HR apa saja langkah-langkah yang ada? Mungkin selama proses seleksi kendala-kendala apa saja yang pernah Anda alami? Kendala
itu yang salah satunya itu kalau si peserta ini calon karyawan nih punya backingan satu. Terus kedua itu si calon karyawan ini udah lulus, udah yang di seleksi terakhir nih, dia berhalangan hadir, ada juga. Terus ada juga yang membandingkan dengan perusahaan lain. Saya ini kerja di perusahaan ini dengan salary seperti ini loh. Saya mau salary lebih banyak daripada ini. Nah lo kan, nah itu. Ini orang ini mau cari kerja atau mau cari kan ya, ini perbandingan. Jadi biasanya yang seperti itu sih kendalanya kita. Dia memenuhi kualifikasi, tapi gimana ya, cara beradaptasinya itu ke orang lain atau cara bicaranya itu nggak mumpuni untuk masuk di urusan kita gitu aja sih. Mungkin saat mengalami kendala tersebut, langkah-langkah apa saja yang ada nggak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau ada kendala, yang pertama itu karena dia punya backingan ya kita tanya dulu ya ke pimpinannya ini. Kita kasih masukan, beliau jelas beliau yang menentukan, namanya juga pimpinan kan ya. Tapi kita pasti kita sarankan ini loh hasilnya yang bapak backing ini gitu kan, ya bahasa kasarnya gitu. Cuman ada juga pimpinan yang setelah kita melihatkan hasil dari rekrutan itu, oh iya, ada juga biasa berubah. Terus kalau yang kedua kendalanya si orangnya ini apa lagi saya bilang itu, yang kedua nih kendalanya yang tidak hadir. Ini orang ini biasanya nih nggak hadir nih, terus dia bilang seperti ini, saya bisa kok susulan ujian ulang. Halo ujian ulang, kamu kira dananya gimana ya? Nah itu yang biasanya seperti itu, kita bicara langsung ke orangnya. Ada juga orang yang menolak, enggak, saya harus ikut, saya harus ini, saya sudah mengikuti seleksi dari A sampai Z, kok saya nggak dikasih masuk cuma karena ini lah. Ini kan perekrutan yang intinya ini, masa kamu nggak ngikut gitu kan ya. Kita juga nggak mau kamu punya masalah atau yang lain, tapi setidaknya ada konfirmasi dan sebagainya. Kita harus bicara, komunikasi dengan baik. Kalau ini loh nggak bisa seperti ini, Pak, maaf ya. Itu aja sih yang kendala yang kedua. Terus kalau yang ketiga, apa yang ketiga nih? Yang membandingkan. Dia membandingkan. Biasanya ya trik-triknya ini kita nanya nih, berapa sih salary kamu di tempat yang pertama? Nah gitu kan, ditanya tempat salarynya, jumlah salarynya itu berapa. Terus di sini kita kasih tahu salary kamu itu seperti ini karena kamu mengisi jabatan yang ini, nggak bisa lah disamakan. Toh dia punya anggaran sendiri itu perusahaan kamu. Kalau memang nggak cocok dengan salary yang kami tawarkan, ya kalian bisa cari yang lain yang cocok sama kalian. Kita aja sih. Apakah Anda pernah mengatur atau merancang sesuatu kegiatan gitu untuk program HR? Kenapa? Gimana ya itu? Apa masuk HR ya kalau kami memberikan memberikan ujian atau menyeleksi untuk perusahaan sih, untuk kementerian kayak gitu, masuk nggak itu? Saya pernah di mana ya yang kemarin, di Harapan kan ya, di Harapan kami itu mengetes untuk 200-300 orang untuk seleksi masuk bagian perhotelan kan. Terus kami menyiapkan suatu ruang yang besar, terus kondusif, yang bisa memuat itu semua anak-anak. Terus kami sesuai dengan kami kasih tahu yang pertama bagaimana nanti kita ngetes, bagaimana seperti biasa kalau kita mau ngetes, instruksi dan sebagainya, kasihkan waktu, dan setelah itu kita merangkum semua itu hasilnya, dan kita harus bekerja sesuai dengan target.
sesuai dengan target hasil dari yang 300-200 itu anak. Semalaman suntuk biasa, malah kita harus menyelesaikan hasil dan itu, dan kita harus bergabung dengan HRD yang lain tuh. Kumpul nih hasilnya nih, ini loh yang masuk ini loh yang masuk ini. Nah, hasil dari itu ya lapor lagi ke pimpinan. Apakah Anda pernah membuat sebagai pelatihan atau pengembangan? Pelatihan pengembangan membuat sih saya belum pernah membuat, tapi kalau mengikuti pernah. Saat itu yang tadi mengatur atau merencanakan suatu kegiatan, apa tugas dan peran Anda pada saat itu? Saya kan kami ini masih S1 nih ceritanya, jadi kami belum bisa yang memberikan instruksi di atas, belum bisa tuh. Itu kan ada kualifikasinya untuk memberikan instruksi seperti itu. Itu kualifikasi S2 minimal ya kan. Jadi kami membantu mediator untuk memberikan alat tes, untuk menghitung hasil tes dan merangkum hasil tes, dan ya paling sampai keluar nilai di tiap peserta untuk dilaporkan ke HRD. Saat Anda menjalankan program tersebut, apakah Anda pernah mengalami Kendala mungkin gini, kita sudah cek log nih jauh di hari sebelumnya, pas tiba harinya nah tidak cukup nih ruangan, satu. Kedua juga udah urus yang lain yang ini ternyata terkena dengan izin, dua. Terus waktu sih kan, saya ini punya tanggung jawab juga di rumah, saya juga bekerja di tempat lain dengan freelance atau kerja sambilan seperti ini, itu waktu sangat harus di manage. Kalau kita yang jelas itu kita harus tepat waktu gitu. Mungkin saat kita mengalami kendala-kendala tersebut, langkah-langkah apa saja yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar? Ya dicek ulang lagi. Kalau dengan tempat, kalau kita udah di tempat nih terkendala dengan izin, kita harus punya problem solving yang cepat gitu. Misalnya kita terkendala dengan izin, jangan diam, langsung cari solusi. Oh gini loh, nanti saya yang bicara sama ini. Jangan nunggu pegawainya aja yang datangi kita. Oh enggak, kita langsung harus problem solving pada saat itu juga, pecahkan masalah, selesaikan. Kalau kita bisa jalan, kita selesaikan izinnya dan sebagainya. Tempatnya pun seperti itu. Setelah kita cek log, terus ada masalah dengan tempat, kita harus cari. Jangan berdiam diri, intinya itu, jangan berdiam diri. Kita cari solusi yang lain. Kalau tidak bisa A, kita cari solusi B. Sedangkan kalau waktu ya itu intinya, kuncinya itu ketepatan waktu. Kalau kita sudah punya jadwal, ini loh saya lapor ke pimpinan setuju, sok kita jalan. Lalu apakah hasil dari perencanaan Anda sesuai dengan apa yang kita patut sesuai dengan target? Selama saya memegang ketepatan waktu 80-90% itu bisa jalan dengan lancar. Berhasil. Karena saya itu mungkin karena suami saya juga mendukung ya. Jadi kalau saya di rumah nih, saya bangun jam 5 udah siap seret, harus anak saya sebelum jam 6 sudah selesai mandi semua. Itu kalau mundur aja 5 menit, sudah itu saya sudah terlambat 5 menit di jalan pasti anu. Itu kuncinya ketepatan waktu. Kalau kita mau manage semua kegiatan kita, itu ketepatan waktu paling penting. Berarti salah satu tips untuk bagi wanita. Ketepatan waktu kan biasa gini ya, wanita karir, terus jadi ibu rumah tangga, ada pasti perasaan suntuk nih, berleha-leha dulu lah ya, capek nih gitu kan. Kalau untuk itu ada, tapi pada saat hari libur kan kita sendiri yang punya komitmen nih, saya mau jadi wanita karir, saya mau jadi seperti ini,
tanpa memungkiri kalau kita punya tanggung jawab di rumah. Nah, kayak gini kita berjanji sama diri sendiri, saya mau ini, jadi saya harus seperti ini. Oke, oke, Kak. Anda pernah mengelola suatu anggaran mungkin seperti gaji untuk karyawan? Sekarang di tempat saya nih, nah di UNM saya kan kemarin di diklat tuh, saya menyusun anggaran. Di UNM sekarang saya lebih dekat lagi dengan salary-nya dosen dan pegawai. Nah, bukan, kita tidak berhak menentukan ya, karena kami ini di sini staf pengelola data. Nah, data yang masuk itu dari tiap fakultas kami olah dengan nilai kegiatan yang sudah terkonversi dengan uang, dengan nilai uang kan ya. Terus kami olah datanya itu mulai dari kehadiran, ke apa namanya, kegiatan dia di kantor, pencapaian kinerjanya si dosen ini, pengajaran pengabdiannya. Nah, kita nilai semua tuh, kita ramu, kita konversi ke nilai rupiah, dan kami olah. Ini loh orang senilai ini dia bisa. Ini loh orang seperti ini dengan grade seperti ini dia bisa dapat seperti ini. Hasilnya itu kita masuk di keuangan. Saat mengelola anggaran tersebut, apakah Anda pernah mengalami masalah gitu? Wih, banyak sekali, Masya Allah. Kalau kendala selama saya di UNM, selama saya masuk di remunerasi ini, yang paling banyak itu dosen yang tidak terima dengan salary yang dia dapat, yang katanya dia itu sudah berkinerja dengan baik, dengan full. Tapi kami kan menerima laporan itu sesuai dengan data administrasi, hitam di atas putih. Walaupun beliau bilang, saya ini ngajar sampai ini dari jam ini ke ini, saya lama loh ngajar gitu kan. Tapi pada saat aplikasi dia tidak memasukkan data pendukung, kami nggak bisa apa-apa karena dia tidak bernilai, walaupun dia hanya cerita. Saat mengalami masalah tersebut, langkah-langkah apa saja yang Anda ambil dalam mengelola? Kalau langkah-langkah itu selama di remunerasi, kami harus pertama nih, kita terima keluhan dari dosen. Dosennya ini keluhannya apa? Kita kualifikasikan dulu. Masalahnya apa? Dia di aplikasinya bermasalah, atau di penerimaan remunerasinya yang tidak setujukah, atau dia terkendala di isi tugas belajar, di tugas belajarnya dia. Kalau kita sudah dapat masalah apa, kita laporkan nih di ketua tim remon. Gini loh Prof, kita punya masalah seperti ini, beliau tidak terima, beliau seperti ini. Nah, ketua tim remon nanti kita mengadakan rapat lagi nih. Ini loh si dosen ini dia minta ini. Nah, kita bisa dapat solusi di ketua tim remon. Biasanya kalau kita sudah dapat solusi di ketua tim remon, kami disarankan menginformasi ulang ke dosennya, lalu kita bicara baik-baik, komunikasi lagi, komunikasi baik, komunikasi yang sopan, sehingga beliau ini, si dosen ini menerima kalau seperti ini kesalahannya, seperti ini loh miskomunikasinya. Nah, kalau tidak kita dapat solusi dari tim ketua remon, kita naik lagi ke Ibu Biro. Biro itu Biro Umum dan Keuangan. Nah, Biro Umum dan Keuangan ini mengcover semua permasalahan pegawai, termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Nah, kita melapor ke Ibu Biro. Ibu Biro gimana nih? Kami sudah ke ketua tim remunerasi, beliau menyarankan untuk melanjutkan masalah ini ke Ibu Biro. Keputusan Ibu Biro gimana? Nah, biasanya ini kalau sudah kami laporkan seperti ini, Ibu Biro mengetahui akan permasalahannya, beliau yang bercerita ke dosen. Nah, untuk memberi, maksudnya gini, tiap orang itu memberi penjelasan biasanya berpengaruh di latar belakangnya orang kan. Si ini, oh iya pejabat nih, kasih tahu kami. Nah, dia udah masuk tuh di kepalanya tuh. Biasanya kalau kami kayak staff gini memberitahukan secara langsung, dia kalau masih tidak terima, kita ke ketua tim,
baru Ibu Biro. Kalau di Ibu Biro pun beliau tidak bisa menjelaskan atau meluruskan permasalahannya dengan si dosen, kita naik ke WR. Nah, Wakil Rektor 2 bidang umum dan keuangan juga mengcover semua kegiatan teknik dan dosen dan pegawai. Kita lapor, kita jelaskan dulu permasalahan. Biasanya sih kita dipanggil nih di ruang rapat, pegawai BLU, dosen yang bersangkutan, ketua tim Remon, dan Ibu Biro. Jadi kita harus mulai dengan struktur dari bawah, karena kan kami ini ujung tombak remunerasi. Jadi mulai dari bawah nih, ketua tim dulu, kepala biro, baru lanjut ke WR gitu. Saat mengalami keadaan tersebut, apa nih, bagaimana tindak lanjutnya kalau misalnya betul-betul ini dosen sudah memenuhi WR tapi masih tetap tidak menerima? Belum pernah sih ada kayak gitu. Biasanya dengan mungkin power WR 2 nih, jabatan nih, gila aja WR 2 ditindas. Jadi gitu kan ya. WR 2 memberi solusi yang notabene itu mempertimbangkan latar belakangnya si dosen nih. Biasanya sih bertanya, jadi Bapak ini maunya seperti apa? Kita ambil jalan tengahnya. Bagaimana cara komunikasinya WR 2? Mungkin beliau ini emang pimpinan ya kali ya, jadi punya komunikasi yang selain dia punya power untuk mempengaruhi si dosen, beliau juga sudah punya pengalaman banyak kan untuk bercerita ke orang. Pasti lah, itu namanya pejabat ya kan ya. Nah, kalau biasanya sih kalau sudah sampai ke WR 2 itu dosen-dosen udah pada menerima sih. Jarang-jarang ada yang untuk saya ini mau melapor lagi di atas WR 2, halo mas ke rektor gitu kan ya. Ada sih, tapi di WR 2 udah diramu sebagaimana mungkin si dosen ini sudah legowo untuk masalahnya gitu. Saat kita mengalami masalah-masalah kendala-kendala tersebut, bagaimana sih hasil dari pengelolaan? Biasanya sih hasil pengelolaan kami kan, kami jalannya dengan aturan, ada SOP ya. Hasilnya sih biasa buat kita ini orang penting nih. Nah, kan keluar masuk ruangan pejabat nih. Jadi ceritanya paling tidaklah kita punya rasa percaya diri kalau kita itu sedikit tidaknya kita didengar sama si pimpinan. Toh kita juga kerja sesuai dengan aturan, toh kita juga kerja apa yang ada di lapangan itu yang kami laporkan. Tidak pernah pun kalau gini, kita punya kendala, kami bukan duduk, tapi kami jemput bola. Nah, jemput bola ini kita tidak menunggu data, kita yang turun ke fakultas nih, misalnya nih fakultas psikologi ada masalah, kok dia nggak ngelapor nih, ada dosen tugas belajar, kita yang menelpon, tanya ke pegawainya, gimana Bu, kok ini ada saya dapat nih datanya, kok nggak melapor di kami ya. Kami cerita baik-baik, kami komunikasi yang baik, dan oh iya seperti ini, gitu aja sebenarnya. Intinya selama kita di perusahaan pun, kita di kantor pemerintahan pun, intinya komunikasi. Iya, kalau kamu sopan, pasti balasnya sopan. Komunikasinya kamu baik, nggak mungkin dibalas komunikasi jelek. Aja sih. Dan seperti yang kita tahu kan, ini HR harus memiliki istilahnya kepekaan sosial yang tinggi. Apalagi karena dia kan yang bertanggung jawab atas pegawai-pegawai. Mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika kita harus menyadari situasi sosial tertentu di sekitar lingkungan, atau mungkin seperti ada pegawai yang kita lihat, kenapa kemarin ini kinerjanya ini pegawai. Ada sih beberapa. Itu dibilang kepekaan sosial tuh memang kita harus sering-sering mengawasi ya sekitar kita. Saya gini, di